rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Aqualadia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional yang mau menyaksikan video ini, jangan lupa yuk dukung kami dengan subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa ya di subscribe dan agar kami juga dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Aqualadia Group. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Baby, ditemani oleh salah satu, saya bilangnya apa ya Bapak ya? Mungkin nanti kita langsung kenalan aja ya. Mungkin ada yang udah familiar dengan Bapaknya, ada juga yang belum. Langsung saja sudah dengan saya Bapak Iwayan Sutawijaya. Iya. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi malu. Apa kabar Pak? Pada hari ini kabarnya sangat baik sekali. Wah, luar biasa. Luar biasa. Makanya saya sampai di tempat tujuan dengan baik. Oh, alhamdulillah. Ya Pak ya. Bapak makasih banyak banget sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di tempat kita. Kita ngobrol-ngobrol soal project management gitu ya Pak. Sama pengalaman Bapak sih. Kita lebih ke ngobrolin sharing pengalaman Bapak ya Pak ya. Nah, Pak, sebelum kita ngomongin soal pengalaman Bapak, boleh dong kenalan dulu sama rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Jadi Bapak nih namanya siapa, pengalamannya sudah berapa lama, di mana gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Saya perkenalkan diri dulu ya, supaya mereka juga kenal siapa saya gitu. Nama saya tadi sudah disebutkan Wayan Sutawijaya. Ya. Biasanya orang Bandung ya Pak? Ya, biasanya sih orang Bandung Mbak. Badung Bali. Oh, asik. Badung Bali, bukan Bandung ya, Badung. Nah, saya sudah bekerja di Angkasa Pura ini selama 30 tahunan lah lebih ya. Dimana saya melaksanakan pekerjaan ini sudah beberapa daerah yang kami lalui, mulai dari Semarang, Jakarta, Jogja, dan sebagainya. Kemudian selama kami berkarir ini banyak hal yang memang menjadi jalan atau lompatan-lompatan kami mulai dari dasar gitu ya, mulai tahun, kalau boleh saya katakan 1 Maret tahun 89. Wah, ingat sampai tanggalnya ya Pak. 1 Maret tahun 89 kami dari pemerintah ditugaskan di Kanwil 11 Jawa Tengah. Oke. Ya, waktu itu kami masih menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri. Nah, kemudian pada tahun 90 baru kami dimutasikan ke Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Kemudian di dalam pelaksanaan perjalanan kami di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang ini, ya, baru kami mulai start awalnya merintis gitu ya. Kemudian melaksanakan karir di Semarang juga, ya cukup lama sih di Semarang. Ya. Kemudian tahun 95, tanggal 1 Oktober tahun 95 baru kami dimutasikan lagi ke BUMN, yaitu baru masuk Angkasa Pura. Nah, sampai sekarang Angkasa Pura, sekarang tinggal menyelesaikan tugas-tugas akhir. Udah mau pensiun gini nih kayaknya. Aroma-aromanya ya. Berarti Bapak dari awal karir memang sudah di bandara? Iya. Selama 30 tahun lebih itu dari awal di bandara? Sudah di bandara. Jadi hampir semua bagaimana proses bisnis daripada airport ya, yang sampai kita laksanakan sekarang ini memang kami bergelutnya di profesi kebandarudaraan. Oh, udah meletak kali ilmunya. Masih belajar juga Mas. Nah Pak, ngomongin soal project management nih ya, dengan karir Bapak yang dari awal sampai sekarang memang di bandara, pertama kali tahu tentang project management apakah memang pada saat mulai berkarir atau sebenarnya dulu pada saat belajar sekolah juga memang sudah pernah dengar atau seperti apa? Ya, kalau bicara masalah project management ya, memang project yang kami laksanakan, ya yang pernah kami laksanakan, yaitu mulai tahun 90, tahun 90 ya, tahun 90 kami
melaksanakan project manajemen ini, kebetulan saat itu adalah kami sekretaris project untuk membangun satu airport, yaitu di Bandar Udara Karimun Jawa, ya, yang disebut dengan Bandar Udara Dewa Daru. Sampai sekarang juga masih operasi yang ada di daerah Jawa Tengah. Nah, itu kami sebagai sekretaris project melaksanakan fungsi di sana untuk melaksanakan bagaimana proyek ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa hambatan. Pengennya gitu ya? Iya, memang itu sudah berjalan. Padahal kami melaksanakan ini saat tahun 90 ini sangat-sangat sederhana ya. Tapi belum ada teknologi, tapi proyek ini sudah berjalan dengan baik. Sampai saat ini rakyat sudah bisa mempergunakannya. Gitu. Itu yang proyek kami yang tahun lalu ya. Apalagi sekarang ya, proyek-proyek yang sekarang ini ya emang membutuhkan suatu manajemen yang jauh lebih canggih ya, lebih canggih karena apa? Mulai dari perencanaan proyek ini juga, kalau kami tidak mampu untuk melakukan perencanaan mulai dari FS gitu ya, kita juga meng-hire konsultan dari luar ya, baik itu nasional maupun konsultan internasional. Karena proyek yang kita inginkan ini adalah proyek yang berstandar internasional. Maka dari itu proyek-proyek yang kita laksanakan sekarang ini adalah proyek-proyek yang mengikuti perkembangan situasi yang saat ini. Harus fleksibel dan kekinian ya Pak ya? Iya, karena kalau nggak ikut kekinian, kita akan ditinggal oleh negara-negara lain. Nah, seperti contohnya airport yang dulu kita kenal ini adalah airport sebagai tempat take off landingnya pesawat. Sekarang airport ini adalah dipergunakan untuk bisnis airport. Betul. Nah, inilah suatu perkembangan-perkembangan untuk mengikuti teknologi yang ada di luar. Kadang ada juga yang ke Singapura cuma numpang belanja. Iya. Benar. Maka dari itulah bagaimana kita membuat airport ini supaya orang-orang luar negeri tidak hanya berwisata ke Indonesia, tetapi datang ke sebuah airport itu hanya untuk berbelanja. Nah, ini sudah kita laksanakan di Ngurah Rai Airport. Ya, ke Ngurah Rai Airport orang luar datang ke Bali itu bukan hanya berwisata, tetapi mereka untuk melaksanakan bisnis di airport. Gitu. Wisata belanja ya. Wisata belanja. Nah Pak, dari proyek-proyek yang selama ini udah Bapak kerjakan nih, pasti dong ada suka dukanya kan? Iya. Ceritain sukanya dulu deh, sukanya dulu biar orang senang dulu denger ya. Proyek yang sudah kita laksanakan ya selama kurang lebih sekitar 7 tahun terakhir ini cukup banyak karena kita mengejar perkembangan teknologi yang ada di luar. Kita bangun pertama itu adalah Ngurah Rai Airport, kemudian yang kedua Balikpapan, kemudian yang ketiga Semarang. Ini sudah selesai 3 ini. Ini adalah pengembangan airport. Kemudian baru saja kita juga membangun sebuah airport baru, yaitu di Kulon Progo, Yogyakarta. Ini betul-betul adalah proyek yang baru. Kemudian pengembangan yang lain baru saja selesai juga adalah proyek di Banjarmasin, ya, Bandar Udara Samsudin Nur. Kemudian yang sekarang sedang berjalan itu ada 3 pengembangan di Bandar Udara Juanda Surabaya, kemudian di Lombok Praya, kemudian di Manado. Nah, dari sekian proyek yang sudah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan dan akan kita laksanakan, suka dukanya ini banyak. Pasti. Ya, suka dukanya ini banyak. Ya, kalau sukanya dulu ya, jelas kita di sini mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sangat luar biasa. Karena dengan berbagai masalah yang kita hadapi, kemudian dengan berbagai macam solusi yang kita berikan, maka disinilah kita menemukan suatu hal-hal baru. Betul. Ya, makanya kita berharap kepada seluruh masyarakat itu memahami, mengerti tentang airport itu sendiri. Supaya apa? Orang yang masuk ke airport ini bukan hanya sekedar untuk melaksanakan transportasi, tetapi di sini banyak hal ilmu pengetahuan yang ada di airport itu sendiri. Makanya seperti misalkan ya, kita punya bisnis namanya aeronautika, ada bisnis non aeronautika, gitu ya. Nah, kalau bisnis aeronautika ini adalah bisnis terkait langsung dengan penerbangan.
ya, seperti misalkan take off landing, kemudian parking pesawat dan lain sebagainya. Kalau non aeronautika di sini semua hal yang kita ya dijual oleh para tenan yang ada di airport ini, inilah yang disebut dengan non aeronautika yang sedang kita kembangkan sekarang ini. Nah, inilah sukanya kita berbisnis di airport, ya. Kemudian dukanya itu apa? Ya jelas, membangun sebuah airport yang cukup besar dengan tantangan yang sangat luar biasa. Dukanya di sini pasti permasalahan-permasalahan hukum, permasalahan-permasalahan operasional, permasalahan-permasalahan keuangan, permasalahan keamanan dan lain sebagainya. Semua permasalahan. Bagaimana legal ini berperan aktif memberikan sebuah solusi supaya mereka yang melaksanakan fungsi ini tidak ada suatu penyimpangan terhadap suatu proses bisnis. Nah, inilah boleh dikatakan dukanya gitu. Bagaimana berpikir kita memberikan solusi secara preventif ini tidak menjadi suatu permasalahan di belakang hari. Memastikan tetap lurus ya. Iya, memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Karena meskipun tadi tujuannya misalnya satu mengembangkan bandara gitu ya, tapi lokasinya yang beda-beda, challenge-nya juga beda-beda ya Pak ya. Beda-beda. Ngadepin orangnya, culture-nya beda. Iya. Gitu ya. Karena masing-masing airport ini kan mempunyai suatu budaya yang berbeda, Iya, ya. betul. Kemudian ada sumber daya manusia yang berbeda dan lain sebagainya. Makanya tantangan-tantangan inilah yang kita selalu berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Nah Pak, dari semua project itu kan tadi Bapak bilang masing-masing ada suka dukanya. Iya. Tapi ada nggak sih yang paling berkesan? Entah karena paling banyak sukanya, paling banyak dukanya, atau paling ngerepotin, atau paling menyenangkan gitu. Iya. Ada nggak? Jadi gini, kita sekarang ini kan sudah punya 15 airport di wilayah Indonesia bagian tengah sampai dengan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, airport-airport yang sudah ada ini kita kembangkan. Ya, artinya di sini tantangannya tidak begitu besar. Tetapi yang paling banyak tantangannya adalah bagaimana membuat airport baru. Mulai dari nol. Mulai dari pembebasan tanah, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, monitoringnya, sampai dengan itu bisa dioperasionalkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan kepentingan bisnis. Nah ini kan suatu pengalaman baru yang belum pernah Angkasa Pura I ini laksanakan. Di 14 bandara ini adalah pengembangan, hanya nambah-nambahin saja ya. Misalkan ada perpanjangan runway, penambahan taksi, penambahan apron, kemudian ada penambahan pengembangan terminal dan sebagainya. Kalau di Kulon Progo ini betul-betul new airport, scratch gitu ya, new airport. Nah, apa yang menjadi tantangan ya, yang di sini sesuai dengan apa yang jenengan tanyakan tadi, mulai dari proses awal perencanaan ini sudah timbul berbagai macam tantangan. Saya tidak ngomong masalah ya, ini tantangan. Positif thinking ya Bapak. Ini tantangan. Mulai dari pembebasan tanah yang kita lihat di lapangan ini ada pro kontra. Masyarakat ada yang setuju atau tidak setuju dan sebagainya, dan banyak bermasalahan di sini. Nah, sinilah tantangan kami bagaimana kita memberikan solusi, ya, secara preventif. Kalau misalkan ada katakanlah gugatan daripada masyarakat yang katakanlah tanahnya tidak diinginkan untuk dipergunakan untuk airport. Nah, di sini adalah sebuah tantangan secara hukum. Nah, kita memang secara persuasif juga ada sosialisasi kepada mereka, kemudian memberikan knowledge kepada mereka. Artinya airport dibangun ini adalah sebuah airport yang multiplier effect, ya. Nanti akan bisa mengembangkan ekonomi daerah. Kita akan bisa mengembangkan pariwisata. Kita akan bisa mengembangkan budaya setempat. Nah, kemudian bagaimana dengan perekonomian yang selama ini dilaksanakan? Katakanlah mereka seorang petani, gitu ya. Nah, kita rubah mindset mereka. Petani, kemudian dia bisa menjadi bengkel misalkan. Petani dia berubah menjadi pedagang misalnya.
Nah, sebelumnya ini kita berikan training-training kepada mereka. Tidak hanya sekedar menggusur atau dibeli tanahnya disuruh pergi, enggak. Kita selalu diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya dia. Ya, sesuai mau jadi tukang, kita sekolahkan tukang dan lain sebagainya. Semua kita laksanakan. Maka pembebasan tanah ini memang tidak mudah. Nah, begitu pembebasan tanah ini, tantangan apa lagi yang kita hadapi? Ya, setelah pembebasan tanah, berhadapan dengan masyarakat dengan proses pembangunannya ini. Karena di dalam proses pembangunan ini, Mbak tahu sekarang ya, bagaimana pemerintah ini pingin melayani masyarakat dengan cepat, pingin melayani masyarakat dengan baik, pingin memberikan servis yang excellent kepada seluruh masyarakat, gitu ya. Di dalam pembebasan tanah ini, nah di dalam pembebasan tanah ini betul-betul mempergunakan aturan yang berlaku di negara kita. Kami juga tidak berani melakukan penyimpangan terhadap aturan itu sendiri. Ya. Katakanlah begini contohnya, harga tanah ini yang wajar itu berapa? Ini yang menghitung itu bukan kami, tetapi profesional yang menghitung di sana. Makanya di dalam proses perhitungan ini pun kita lihat ya bahwa harga tanah ini jauh lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya, gitu ya. Nah, karena di sana dulu kan tanah non produktif dijadikan sebuah tanah jadi produktif, gitu ya. Nah, kemudian juga instruksi daripada presiden di sini adalah bagaimana bisa memberikan ganti untung, bukan ganti rugi, gitu. Karena kami tidak pernah mempergunakan istilah ganti rugi, karena harga tanah ini bisa sampai 7 sampai 10 kali lipat harganya. Nah, inilah yang kita berikan kepada masyarakat supaya apa? Masyarakat ini merasa nyaman, merasa tenang, walaupun tanahnya mereka kita manfaatkan untuk airport, tapi ini adalah semata-mata secara umum adalah kepentingan daripada masyarakat. Gitu. Harapannya tadi merasa nyaman, tenang, dan sama-sama senang gitu. Iya, sama-sama senang. Jadi kita tidak ada yang namanya intimidasi, kriminalisasi, tidak ada. Semua itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ke depannya. Itu. Jadi manfaat daripada airport itu. Nah, kemudian coba kami lanjutkan di dalam tantangan berikutnya adalah masa pembangunannya ini. Ya, pembangunan Bandara Jogja ini kan berdasarkan namanya PSN ya, Proyek Strategis Nasional. Nah, Proyek Strategis Nasional ini dilaksanakan di Jogja ini belum cukup. Kemudian Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden 98 tentang percepatan. Ya, di dalam proses percepatan ini memang kita akan membutuhkan teknologi ya, teknologi SDM yang cakap, yang tangguh, yang profesional, kemudian juga alat teknologi yang betul-betul canggih. Karena apa? Ini dikejar dalam waktu dekat, bandara ini sudah bisa operasi. Makanya pemerintah memberikan apresiasi bahwa Bandara Kulon Progo ini dibangun tercepat di dunia. Tercepat di dunia. Sudah keluar tuh Pak apresiasi. Sudah keluar. Oke. Itu ya. Nah, dengan demikian ini sebenarnya memotivasi kami untuk melakukan pembangunan dan semangat kami juga terus mengembangkan airport ini emang semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama masyarakat yang ada di sekelilingnya dan masyarakat secara nasional. Nah, secara nasional itu di mana? Kita tidak berpikir masalah hanya kepentingan Yogyakarta. Kita tidak berpikir hanya kepentingan Indonesia. Kita berpikir masalah kepentingan dunia. Artinya apa? Kita berupaya semua pesawat luar negeri, gitu ya, bisa datang ke Indonesia. Ya, apakah nanti mereka datang ke Indonesia sebagai investor, apakah mereka datang ke Indonesia sebagai pariwisata, kemudian ada suatu perdagangan dan lain sebagainya lah. Nah, inilah airport ini fungsinya sangat luar biasa sebagai multiplier effect. Gitu. Oke deh Pak. Tadi waktu perkenalan Bapak sempat mention kalau Bapak spesifik di legal atau enggak sih? Spesifik sih enggak ya. Belum karena apa? Karir kami ini kan nge-cross semua ya, nge-cross. Jadi kami juga dari awalnya ini memang nangani masalah proyek gitu ya, mulai tahun 90 sampai dengan 95, kemudian 95
sampai dengan 2005 kami itu menangani masalah pengadaan barang dan jasa, ya procurement-nya. Kemudian 2005 sampai dengan ya 2013 kami itu di personalia, human capital. Ya, human capital ada trainingnya di sana, ada pengembangan SDM-nya. Nah kemudian 2013 sampai itu baru kami di procurement lagi. Nah kita di legal ini mulai tahun 2015. Ya, baru 4 ya, baru ya 4 tahun lah ini di legalnya ini. Jadi tugas kami itu memang ada yang ke human capital, ada yang ke project gitu ya, ada yang ke procurement, ada ke legal gitu. Ya semualah yang sudah pernah kita lalui. Nah, suka dukanya sudah banyak di sana. Jadi multitasking ya, semua udah pernah. Oke deh Pak, ya udah. Nah, berarti itu tadi project yang sekarang lagi dihandle gitu lah ya Pak ya. Kira-kira prosesnya seperti apa, kemudian suka dukanya, tantangannya, challenge-nya gitu. Nah Pak, tadi aku juga Bapak sempat mention soal gimana sih ngurus legalnya dan segala macam. Sebenarnya aku penasaran juga sih gimana ngurusin legalnya di project bandara lah gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih spesifik di video berikutnya ya Pak ya. Siap. Jadi untuk video kali ini cukup dulu sampai di sini. Kalau misalnya dari apa yang kita diskusikan tiba-tiba ada pertanyaan, boleh ya Pak ya ditanyain di kolom komentar. Nanti kita langsung tanyakan sama Bapak, atau mungkin nanti kita bisa bikin sesi-sesi berikutnya. Boleh. Gitu ya Pak ya. Oke deh kalau gitu. Bapak terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak. Rekan-rekan profesional, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Deco Learning, dan juga jadi Angkasa Pura juga punya YouTube ya Pak ya. Nama YouTube-nya itu Legal Airports. Jangan lupa pakai S, jangan lupa di subscribe juga. Jadi kalau video kita itu mengedukasi tentang project management, kalau video YouTube-nya Legal Airports itu mengedukasi mengenai bandara gitu ya, bandara se-Indonesia Tengah dan Timur gitu ya Pak ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye. Action! Rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!